أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Wahai pemuda harapan bangsa, wahai pemuda pencandu media, wahai pemuda yang berhati mulia, dengarkanlah suara kami bahwa media bisa merusak jiwa dan raga. Teknologi yang semakin canggih bisa membawa dampak perubahan di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar di SMA Jawa Tengah menikah gurunya hingga mati. Yang seharusnya dihormati, kita menjerit prihatin melihat karakter generasi kita yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 sebagai berikut. Kitabun anzalnahu
Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Orang-orang yang mempunyai pikiran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Sayyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata lihat baru ayati dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan menjadikan pelajaran serta mengamalkannya bagi orang-orang yang berpikir. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan sebagai pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap peraturan gaya hidup setiap orang. Lebih-lebih generasi muda, kita tidak akan mampu menghentikan laju internet bumi. Maka sebagai konsekuensinya, kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menghentikan derasnya arus budaya asing yang tidak dapat dielak. Bahkan sudah muncul fenomena di masyarakat seperti Friends with Benefits atau FYP, alias pertemanan lawan jenis yang orientasinya pada hasrat seksual. Generasi saat ini tidak akan malu mencari pasangan lawan jenis hingga merusak diri sendiri. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, data kasus HIV di Indonesia tercatat mengalami peningkatan di 2023. Jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV pun mencapai 35%. Penyebabnya karena rendahnya pengetahuan agama. Tren penularan HIV atau AIDS di Indonesia juga semakin didominasi kasus pada kaum homoseksual. Dilansir dari laporan Republika, sejak 2022, tren penularan di kalangan homoseksual bahkan terus meningkat dibandingkan pada heteroseksual. Hadirin, krisis moral di kalangan anak muda ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Jika kemerosotan moralitas ini terus-menerus terjadi, maka tentu akan membahayakan bagi kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Pelanggaran norma-norma sosial ini tentu sangat berdampak pada pembangunan bangsa. Timbullah pertanyaan, hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam
surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah dirahmati Allah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alaika ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah, ya beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi kita di negeri tercinta ini. Antara lain, pertama, merenungkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun pergaulan. Kita acungi jempol hadirin program Kemenang Republik Indonesia, yakni Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat kita aktif mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Kami yakin hadirin, jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia seorang
Hadirin yang berbahagia, dari uraian tadi dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter, dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hadirin, kami akan mengakhiri syarahan ini dengan melantunkan dua buah bait pantun. Bunga